Artinya di Indonesia belum safety, Pak? Saya mengatakan tidak safety. Saya pikir pelabuhan-pelabuhan besar itu sudah punya standarisasi. Kita tinggal bagaimana terus memaintain ini supaya sama seperti negara sahabat. Selamat malam semuanya. Hari ini saya akan berbincang dan diskusi dengan salah satu narasumber. Beliau adalah orang yang sangat luar biasa tentunya di bidang kemaritiman, dan saat ini beliau menjabat sebagai Presiden INAMPA, Indonesia Maritime Pilot Association, dan juga beliau pernah menjabat sebagai mantan direksi salah satu perusahaan BUMN, dan juga tidak lupa beliau adalah seorang motivator khususnya di bidang kemaritiman. Jadi akan kita gali apa yang ada di beliau, insight-insight yang akan kita dapatkan, dan langsung saja kita bertemu langsung. Apa kabar? Selamat malam Mbak Rosi, senang ketemu. Pak Herman. Hari ini saya bahagia banget ini bisa discuss di dalam podcast ini, dan ini sangat bermanfaat untuk semua orang saya pikir ya. Jadi ada pepatah mengatakan semakin tinggi posisi kita itu, kita tugasnya adalah menginspirasi orang lain supaya semakin maju. Sehat walafiat Mbak? Alhamdulillah. Belum apa-apa sudah semangat. Ya, Pak. Kita berbicara masalah dunia maritim. That's good. Kita mau tahu nih sedikit banyaknya dengan bermunculannya pelabuhan-pelabuhan yang ada di Indonesia. Bagaimana menurut Bapak munculnya pelabuhan-pelabuhan yang ada di Indonesia ini? Apakah akan mempengaruhi dengan perekonomian yang khususnya di negara kita, Indonesia, Pak? Ya. Baik, Mbak. Pertama, kita punya regulasi. Regulasi itu namanya Undang-Undang 17 tahun 2008, namanya Undang-Undang Pelayaran. Nah, sejak itu regulasi itu muncul, maka itu sekarang tidak hanya Pelindo. Saya berketepatan pernah menjadi direkturnya Pelindo di Medan, sebelum Pelindo digabung ya. Pelindo 1 di Medan, dan kemudian Pelindo 4 di Makassar. Sebelum undang-undang yang baru itu pada waktu itu terbatas ya. Tapi setelah pasca undang-undang itu digulirkan, maka sekarang itu banyak sekali yang namanya pelabuhan-pelabuhan. Pelabuhan milik pemerintah pusat atau BUMN, pelabuhan milik pemerintah daerah, apakah itu provinsi, kabupaten, dan swasta. Kurang lebih totalnya hampir 3.200-an ya, dalam berbagai perspektif. Nah, kalau kita melihat demografi, kemudian posisi Indonesia, perlu kita ketahui bahwa kita memiliki namanya 3 alki. Ada alki 1, alki 2, alki 3, plus posisi kita itu ada satu lagi yang sangat strategis, Selat Malaka. Ya. Kemudian ada lagi Lautan Hindia ya, atau Samudra Indonesia di sana. Bagi saya, sekarang bagaimana dengan keberadaan pelabuhan ini? Keberadaan pelabuhan tentunya sebagai gerbang ekonomi, kemudian banyak entitas yang bisa dilakukan. Kita sekarang tinggal membuat adalah bagaimana pelabuhan itu bisa merata di setiap tempat. Jadi kalau misalnya katakanlah di daerah yang banyak gulanya, pasti semua orang akan ke sana. Tapi katakan kalau di Indonesia bagian barat, is okay. Indonesia bagian timur itu yang masih sedikit ada ketimpangan ya. Kenapa itu muncul? Karena tadi imbalance of cargo. Mayoritas diproduksi dari Indonesia bagian barat, misalnya hanya konsumsi, kemudian ketika dikirim untuk feedbacknya kemari itu menjadi tidak seimbang. Sehingga kadang kalau kita berbicara logistik cost, ya ke Indonesia Timur pasti akan lebih mahal ya, daripada di Indonesia bagian barat. Bagi saya, pelabuhan itu asal dikelola secara namanya profesional, kemudian ada perlakuan pemerintah yang sama, equal treatment, ya tidak ada boleh perbedaan, biarlah dia berkembang menjadi seperti itu. Dan bagi kita hari ini, saya pikir kita harus mencontoh seperti apa yang dilakukan oleh PSA Singapura. Dia beroperasi kurang lebih di 17 negara dengan 29 terminal sama dengan beberapa lain. Dia meningkatkan apa? Profesionalismenya saya pikir. Nah, kita di Indonesia hari ini
Saya hanya memintakan bagaimana agar pengelola pelabuhan itu jangan seperti jaga ruko. Tahu jaga ruko? Maksudnya itu apa? Menunggu tok gitu. Nah, kita harus menjemput bola. Ya, menjemput kapal, menjemput kargo. Customer utama dari sebuah pelabuhan itu hanya dua, Mbak. Pertama itu kapal, kemudian itu adalah barang. Itu tok. Nah, sekarang bagaimana kita men-trigger agar mereka semakin banyak masuk ke pelabuhan kita dengan berbagai fasilitas, kemudian infrastruktur, suprastruktur, sistem ya yang mengikuti tata kelola modern. Nah, itu saya pikir sangat mendukung. Dan tentunya hari ini yang sangat kita harapkan adalah bagaimana pelabuhan itu sebagai entitas bisnis bisa berperilaku secara efektif, efisien, profesional dan pro market. Itu kira-kira. Oke, tadi berbicara bahwa larinya ke keunggulan bersaing. That's tentunya, correct. Ya, dengan Singapura, negara tetangga kita. Tentunya. Yes. Area wilayah kepelabuhanan saat ini yang sangat seksi itu adalah di wilayah Kepulauan Riau. Benar. Menurut saya mungkin. Betul. Ya, Kepulauan Riau. Tetapi Kepulauan Riau ini satu area yang sama, area pelayanan yang sama, Kepulauan Riau dengan negara tetangga kita, Malaysia atau Singapura. Yeah. Jika kita melihat di traffic marine, saya kemarin sempat melihat di traffic marine, dengan alur yang sama, tetapi di alur yang kita itu kapal sangat sedikit, Pak. Apa yang menyebabkan artinya kok dengan alur yang sama lebih banyak ke sana, ke negara tetangga? Padahal perbedaan hanya sedikit saja, Pak, kalau dari jarak. Di Indonesia sedikit. Itu faktor apa yang menyebabkan bahwa kok sangat sedikit sekali gitu kapal yang masuk ke Indonesia? Oke, baik. Jadi ada teori dan praktis yang mengatakan bagaimana orientasi dan tren bisnis kemaritiman khususnya angkutan laut itu dalam 3 perspektif. Ada perspektif namanya cargo owner atau pemilik barang, ada perspektif namanya shipping line atau carrier, ada perspektif namanya port operator. Kalau saya pemilik barang, ya barang saya mau kirim katakanlah dari hasil bumi misalnya dari Sumatera atau katakanlah hasil daripada industri yang ada di Batam ini, saya cuma 3 minta syarat kepada carrier. Pertama apa? Jaminan yang namanya delivery time. Kalau barangku ini mau saya kirim ke Jepang, you janjinya bisa berapa lama? Seminggu bisa you jamin itu? Itu delivery time. Karena itu akan berbicara dengan semua faktor. Yang kedua adalah jaminan yang berhubungan no damage. Tidak ada kerusakan. Berarti di situ apa? Security-nya, safety-nya. Dan yang berikut yang dikatakan itu security, jaminan keamanan. Kalau saya pemilik barang atau cargo owner atau traders atau pedagang, ini toh yang saya minta sama carrier. Nah si carrier, saya katakan oke. Tapi carrier kan tidak berdiri sendiri. Ini adalah ekosistem. Ekosistem. Ada trader atau pemilik barang, ada pengangkut, ada pelabuhan. Nanti ada lagi penerima. Kan? Nah si shipping line itu mengatakan, oke, saya menjanjikan reliable time to you. Kalau saya mengatakan 1 minggu adalah 1 minggu, terus dia katakan saya akan berbisnis bagian Anda itu adalah IT online. Jaminan yang berikutnya dikatakan frekuensi daripada sailingnya. Saya ke Jepang itu adalah setiap minggu, setiap hari Senin misalnya, atau setiap hari Selasa. Ya, sailing time saya ke sana butuh waktu 4 hari misalnya. Ya, kemudian yang disampaikan lagi integrated services. Kalau barangmu yang kamu sampaikan itu belum kamu buat packaging, you antar saja ke tempat saya punya depo, saya akan buat packagingnya. Apakah masuk dalam kontainer dalam konteks LCL atau FCL. Ya. Terus yang berikut dia katakan itu apa? Advanced equipment. Saya akan mengangkut barangmu itu dengan menggunakan teknologi bongkar muat dan seterusnya yang hebat. Dan yang berikutnya adalah customized service. Kalau ternyata Anda itu mengirim kargo itu adalah regular setiap minggu, maka atensi saya harus ada lebih. Sama kan kalau saya naik pesawat, kalau saya bisnis kelas pasti dapat perhatian yang lebih. Nah, perspektif inilah yang dijual oleh carrier kepada si trader, cargo owner. Itu yang dia jual kepada kebakanannya, kepada sebelah kirinya, karena dia akan singgah di pelabuhan. Dia akan mengatakan kepada port, "Hello port, your port operator. My what we call that, my vessel, ya, my ship will come to your port." Ya. Maka dia katakan begitu, kamu bisa nggak memberikan jaminan ketepatan waktu? Begitu kapalku sampai, langsung you
tidak nunggu pandu, ya, tidak nunggu tunda, kemudian sampai itu langsung bisa bongkar muat. Nah, itu yang disampaikan high quality of service. Yang berikut itu IT online. Kapalmu masuk, saya tinggal melihat IT online. Kita nggak perlu face to face. Itu yang dilakukan negara tetangga, Singapura, Malaysia. Terus apa yang dikatakan itu udah region benefit oriented. Kalau saya bisa memberikan ini, negara ini atau pengelola pelabuhan, kalau untuk namanya ekspor itu harus adalah eagerness lebih tinggi. Negara tetangga kita seperti itu. Nah, integrated service ya. Nah, customize sama. Jadi ini saja yang dijual sebenarnya. Karena seperti saya katakan tadi, customer utama dari sebuah pelabuhan itu hanya dua, kapal dan barang. Pertanyaannya berikutnya, apakah saya pengelola pelabuhan atau saya carrier bisa menjamin keamanan, ketertiban dan seterusnya? You ask the customer. Kalau negara, saya tidak mengatakan bahwa kita buruk, enggak. Disitulah perlunya kita terus melakukan apa? Perbaikan-perbaikan. Dalam perspektif infrastruktur, dalam perspektif safety, dalam perspektif security, dan kolaborasi. Artinya wilayah Kepulauan Riau ya, Indonesia kita berbicara, apakah belum maksimal dari poin-poin yang tadi Bapak bilang? Saya pikir kalau misalnya dua negara kita lebih, kemudian kita dikit, pasti begitu posisinya. Di luar dari itu, Mbak, sebuah kapal akan masuk ke satu pelabuhan ada 3 atau 4 persyaratan. Persyaratan utama, ada nggak kargo yang mau diangkut? Kapalku ini bukan hiasan. Sekarang saya masuk ke Batam, masuk saya ke Tanjung Pinang atau Kijang, atau masuk saya ke Tanjung Balai Karimun. Ada kargo nggak mau saya angkut? Loh, ngapain saya masuk kalau nggak ada kargonya? Kelebihan negara tetangga kita adalah transshipment port. Dia konsolidasi semua barang di sana. Kapalmu kemari aja. Kamu ke Amerika, ini ada kontainer. Kamu ke Eropa, ini ada kontainer. Kamu mau ke Afrika, ini ada kontainer. Kamu ke Asia Selatan, ini ada Asia Timur, ada kontainer. Nah, itu pertama. Jadi dia akan datang ke suatu pelabuhan kalau ada kargonya. Yang kedua adalah jaminan safety. Yang ketiga, jaminan security. Artinya Indonesia belum safety, Pak? Saya mengatakan tidak safety. Saya pikir pelabuhan-pelabuhan besar itu sudah punya standarisasi. Kita tinggal bagaimana terus memaintain ini supaya sama seperti negara sahabat. Nah, supaya sama. Kalau saya mau maju, maka saya harus melakukan benchmarking, toh. Benchmarkingnya ke atas dengan industri yang tidak sama, tapi jasa. Saya benchmarkingnya kemana? Misalnya industri apa? Penerbangan. Nggak sama, toh, vertikal, toh. Tapi ada yang horizontal. Artinya industrinya sama. Kemana? PSA atau ke Tanjung Pelepas atau Johor Port, atau Lam Cabang misalnya di Thailand. Itu tak. Atau juga barangkali yang ke bawah, yang tidak mirip dengan saya, atau totally tidak sama dengan saya. Benchmarking ini kita perlukan supaya mendapat kesetaraan. Berarti artinya saat ini Indonesia masih perlu melakukan transformasi, kemudian itu terus melakukan perbaikan, ya, supaya kita setara. Kita juga tidak bisa serta-merta mengatakan begini, Mbak. Wah, kita harus bisa dong Singapura seperti Singapura. Singapura hanya 725 km square, ya toh. Kemudian mengurus yang segitu dengan mengurus yang 13.000, 17.500 pulau nggak akan bisa sama. Tetapi untuk beberapa pelabuhan besar, paling tidak yang ada di Batam ini harusnya bisa kita cepat benchmarking. Jadi saat ini belum maksimal untuk Indonesia. Itu yang kita perlu. Masih perlu banyak perubahan. Nah, saya ingin menyampaikan kepada para pengelola pelabuhan, ya, jangan dianggap benchmarking itu atau mendidik SDM itu biaya. Itu adalah investasi. Singapura, PSA, dulu sebelum ada pelabuhan Tanjung Pelepas, sebelum ada berkembang kita termasuk Tanjung Priok, mereka mengatakan apa dalam filosofinya? We become transshipment port number 1 in the world because of our strategic location. Dia jual strategic location. Tetapi setelah ada muncul pelabuhan lain tetangga kita, Tanjung Pelepas, ada Lam Cabang, kemudian ada Tanjung Priok, dia rubah. We become number 1 port of transshipment because of efficiency. Dia robah itu tahun 90. 2000 dia robah lagi apa? Because of our innovation. Jadi yang paling bagus adalah kalau saya menjual jasa, jangan karena terpaksa, kata orang Sumatera Barat. Hanya dasar. Yang kedua karena efisien. It's okay. Tapi yang ketiga sekarang orang melihat inovasi. Kita kalau bisa baca inovasi, poin-poin yang tadi. Support atau bagian-bagian stakeholder yang ada di bisnis kepelabuhanan itu sendiri. Apakah berbenturan dengan
orang-orang regulator tersebut? Bisa jadi yes, bisa jadi no. Oke. Makanya perlu pemisahan. Sebenarnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 itu sudah memisahkan. Saya ambil contoh di BP Batam. BP Batam kalau dia sebagai regulator jangan mengelola bisnis. Oke. Jadi- BP Batam berlaku regulator, Ya. sebagai regulator. Ya, Oke. dia kan memegang undang-undang untuk Oke. itu. Jadi kalau BP Batam sekarang mengelola pelabuhan laut, mengelola pelabuhan udara mungkin juga, itu harus diserahkan kepada BUP. Oke. Biar profesional. Jadi dia jangan menangkap operator, merangkap regulator, nggak bisa. Nggak bisa. Dalam tatanan bisnis nggak ada itu. Ya, sama dulu ketika dulu namanya zaman kita dulu itu ada namanya BPP, Badan Pengusahaan Pelabuhan. Yes. Di situ dia merangkap pengusaha, Yes. merangkap penguasa. Nggak bisa. Maka dipisahlah itu. Makanya dulu ada namanya Perum, berubah menjadi Pelindo, kemudian ada pada tatanan pemerintah unsur namanya KSOP, ada Sabandar Utama yang baru dilebur hari ini dengan Otoritas Pelabuhan Utama. Nah, harus dipisah. Oke. Jadi kalau dia itu adalah sebagai katakan regulator, dia adalah memperhatikan para semua BUP. Oke. Jadi harus ada equal treatment. Oke, katakan di Batam ada, kita anggap aja lah ada 7 atau 9 pelabuhan misalnya. Ya. BP Batam itu dalam perspektif bisnisnya, karena peran dia itu bisnisnya, safety and security tidak di tangan dia, itu Oke. pada Kementerian Perhubungan dan instansi lain. Maka dia harus melakukan equal treatment. Ya. Katakan Batu Ampar jangan dia dong yang kelola, kasih kepada BUP. Dan itu buat itu namanya tendernya secara transparan. Oke. Ya, Correct. supaya yang berbicara di sana itu adalah profesionalisme. Ya. Nah, mereka tinggal melihat pelabuhan ini kan dia tinggal jadi stick and carrot. Ya. Kalau kau melakukan operasionalmu sesuai dengan tata kala yang kita buat, perjanjian yang kita buat, oke, saya kasih kau carrot. Kalau tidak, saya kasih kau stick. Itu yang harusnya dimainkan oleh BP Batam. Ya, saya setuju, Bang. Itu, Oke. Perihal kepastian hukum ya. mengenai bisnis kepelabuhan ini bagaimana, Pak? Itu yang sangat perlu kita buat. Harus ada equal treatment. Kalau misalnya ada BUP di Batam, saya ambil contoh pemanduan BUP di Batam, mungkin sekarang ada 7 misalnya. Itu harus equal treatment. Equal treatment. Kalau undang-undang mengatakan sebuah BUP harus memiliki katakanlah perwira pandunya, ada 5, harus punya kantor, harus punya stasiun radio pantai, harus ada yang namanya takbur, itu harus dilakukan sama. Tidak boleh ada diferensiasi. Yes. Ya, kenapa? Jadi ketika customer data memberikan pilihan, yang membedakan apa nanti tinggal tingkat layanan. Tingkat layannya ya. Ya. Oke. Jadi itulah yang kita adu sebenarnya. Ya. Ya, negara lain, kemudian bisnis entitas yang lain itu yang dibuat. Ya, kita ambil contoh di penerbangan lah sekarang. Ya, kita lihat ada grupnya Garuda, ada grupnya Citylink, ada grupnya Lion Group, ada grupnya Batik, ya kemudian itu Wing, kemudian Super Airjet, Yes. Air Asia. Mereka harus berlomba dari sisi itu. Lalu, Pak, bisnis kepelabuhanan ini kan banyak ya. Yes. Ada pilotage services, and then ada bisnis labu jangkar, crew change dan lain-lain ya. Nah, kalau kita melihat, tadi kita berbicara masalah keunggulan bersaing dengan negara tetangga. Sebetulnya faktor-faktor apa saja sih, Pak, yang menentukan bahwa keunggulan bersaing, kita mengambil contoh adalah layanan labu jangkar, seperti itu ya. Itu dibandingkan dengan layanan pelabuhan konvensional, apakah memang ada perbedaan atau bagaimana, Pak? Saya pikir konsepnya sama saja. Konsep layanan itu hanya yang satu itu di darat itu lebih rumit. Kalau di laut sebenarnya kan tidak serumit yang di daratnya, toh. Harusnya? Harusnya dia lebih cepat, lebih simpel, kemudian tidak bertele-tele, ya. Resources yang dikeluar tidak gede, outputnya yang harus gede. Sekarang kalau misalnya saya melakukan kegiatan STS atau Lego jangkar, yang di sana yang saya butuhkan kan hanya perangkat alat, kemudian itu perangkat manusia, ya. Tidak seperti di darat, ada angkutan A, B, C, D. Harusnya ini lebih efisien. Risk-nya lebih besar, yes. Risk-nya lebih besar, yes. Makanya di sana harus betul-betul orang yang kompeten. SOP harus betul-betul dilakukan. Tapi sebenarnya ini jauh dari publik. Resikonya itu adalah terhadap lingkungan. Yang namanya pencemaran dan seterusnya. Jadi memang highly regulated dan
uangnya juga gede gitu loh di sana. Nah, bagi saya pemerintah itu harus memberikan banyak kesempatan. Katakan di Aceh sana, di Sabah, buat kegiatan STS. Di Belawan, di luar lautnya itu dekat selatan, buat STS. Di Batam, di mana lagi. Jadi kalau saya company datang, saya mau lakukan STS, itu tadi perlunya regulasi yang ketat dong. Kamu mendirikan STS persyaratan A sampai Z, silakan pilih di mana. Sepanjang lautnya, lokasinya itu memenuhi persyaratan, why not? Supaya apa? Kita ingin menarik orang-orang dari luar sana, kapal-kapalnya daripada nggak jelas di sana-sini. Coba kita lihat beberapa kapal yang ditangkapi Bakamla misalnya. Mereka melakukan, kenapa kita tidak fasilitasi saja seperti itu? Supaya mereka tidak nyeleneh gitu ya. Kalau kita fasilitasi, pertama apa? Petugas gampang mengawasi, kemudian personil kita bisa mendapatkan pekerjaan, ekonomi kita bisa berkembang. Baik, Bapak sebagai pengamat sekaligus praktisi ya, saya bilang seperti itu. Tidak mungkin perihal pengurusan, SOP dan lain-lain itu akan mudah didapat karena pemerintah, negara pun juga tahu bahwa bisnis kepelabuhan ini adalah pendapatan negara yang cukup besar. Betul. Tapi dari sisi peraturan atau adanya konsesi, misalnya salah satu contohnya itu sepertinya menghambat bisnis berjalannya bisnis kepelabuhanan ini. Menurut Bapak bagaimana? Konsesi itu pasti diperlukan, karena pada intinya itu kan haknya milik negara. Pertanyaan kita berikutnya adalah bagaimana kita bisa mengimplementasikan semua persyaratan dan undang-undang ketika memberikan konsesi. Jadi kalau saya mengatakan, ambil satu contoh di Batam, ada satu terminal, konsensinya saya berikan katakan 35 tahun atau 25 tahun. Dalam 25 tahun itu saya harus menerapkan semua kegiatan itu. Kalau memang dia tidak bisa mengikuti aturan yang kita terapkan, kasih pada pilihan lain. Ini masalah konsisten dan persisten. Nah, satu lagi Mbak, kita sedih juga ya, bukan karena saya latar belakang maritim, saya sekolah di Universitas PBB, ya, bukan karena itu ya. Tolonglah tempatkan orang-orang yang memegang posisi regulasi di pemerintah pusat, di pemerintah daerah, termasuk di BP Batam itu ya. Kasihlah orang-orang yang memahami bisnis itu. Artinya saat ini banyak orang yang tidak memahami bisnis itu, Pak? Sebaiknya kalau tidak memahami, belajar. Sebaiknya kalau tidak memahami, belajar. Ya, banyak society kan. Saya selalu ingin mengatakan, UNDP mengatakan kekayaan sebuah negara adalah rakyatnya. Kekayaan rakyatnya adalah otaknya. Kekayaan otaknya itu terlebih dalam 5. Ada namanya mindset, ada namanya hard set, ada namanya skill set, ada namanya tool set, ada action set. Kalau saya ini sudah oke, hati saya melayani dengan bagus, keterampilan saya tinggi, teknologi yang saya pakai alat untuk oke, tinggal mengaksi. Kita kan harus benchmarking. Kenapa yang lain bisa kok saya tidak bisa? Tinggal itu aja kan. Jadi pertanyaan bukan bisa apa enggak, mau apa tidak. Artinya SDM yang harus ada saat ini masih lemah, Pak? Harus ditingkatkan. Harus ditingkatkan. Dan SDM yang memegang posisi penting, baik pada tatanan pusat, pada tatanan provinsi, pada tatanan kabupaten kota, atau katakanlah pada badan, itu harus cepat menyesuaikan diri. Saya bisa membayangkan, saya tidak mengatakanlah kita terlalu hebat, tapi saya sudah pengalaman hampir 40 tahun di sektor maritiman. Tiba-tiba orang yang memimpin satu instansi yang tidak memahami disuruh kita ngasih pendapat terus, ini yang tidak pas. Itu yang artinya jadi polemik. Sudah, saya pikir agama sudah mengatakan, ketika kau menyerahkan sesuatu yang kepada ahlinya, tunggulah kehancuran. Betul. Ya. Jadi agama aja sudah mengajarkan seperti itu. Al-Quran aja sudah menyebutkan seperti itu. Ya. Nah, bagi kita yang diberi kesempatan tidak punya background yang cukup, kita harus cepat introspeksi diri. Belajar, mau bertanya, diskusi. Supaya apa? Kelemahan dia itu akan menjadi kelemahan total dan merugikan kita semua. Merugikan kita semua. Makanya Charles de Gaulle pernah berkata sebagai berikut. Charles de Gaulle, pendiri negara Prancis, sekaligus sekarang bandara di Paris itu nama Charles. Dia mengatakan, seorang pemimpin harus bercita-cita tinggi, punya pengalaman yang luas, punya kehebatan. Waktu rapat, telinganya harus lebih rendah dari mulut orang supaya bisa mendengarkan masukan. That's it. Konkretnya, Pak, sumber daya yang dimiliki untuk mencapai keunggulan bersaing itu seperti apa? Satu, ya. Ada namanya memiliki ilmu pengetahuan. Kemudian itu memiliki kemauan. Kemudian itu memiliki etika. Kemudian itu mempunyai karakter yang baik.
Inilah yang kita perlukan. Dan memang untuk mendapatkan ini tidak gampang. Yes. Saya selalu mengatakan ketika saya menjadi direktur di Pelindo, saya kalau memberikan training atau benchmarking, saya tidak menganggap itu biaya. Itu adalah investasi. Yes. Investasi itu tidak bimsalargin mendidik orang kita minum seperti makan cabai atau seperti makan cabai langsung pedas. Yeah. Itu perlu proses. Yeah. Teman kita negara Singapura, kenapa hebat sekarang? Lee Kuan Yew sudah menyiapkan itu sekian puluh tahun yang lalu. Mahathir sudah menyiapkan itu sekian puluh tahun yang lalu. Nah, sekarang hasilnya, kita tidak boleh kesinambungan ini terputus. Jadi membilang kekayaan kita itu selain dari kekayaan. World Bank tahun 97 pernah membuat riset. Risetnya sebagai berikut. Kemajuan sebuah negara 60% ditentukan oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Alam hanya memberikan kontribusi 25%, duit hanya 10%. Mbak bisa bayangkan? Saya ambil contoh Singapura, Taiwan, Korea. Saya baru pulang dari Korea bulan lalu. Kemudian Jepang. Apa yang mereka miliki tentang natural resource? Tidak ada. Yang mereka tingkatkan itu adalah kapasitas sumber daya manusia. Singapura yang luasnya cuma 725 km square, semua ada di sana. Kenapa? Karena memang itu tadi capital investment yang mereka miliki. Saya mengambil satu contoh bagaimana perlunya semangat. Korea itu sama merdekanya dengan Nigeria. Tapi perbedaannya itu antara Anyer dan Jakarta. Kenapa? Korea menerapkan filosofi sebagai ketika orang tidur, kamu melek. Ketika orang melek, kamu duduk. Ketika orang duduk, kamu berdiri. Ketika orang berdiri, kamu jalan. Ketika orang jalan, kamu lari. Ketika orang lari, kamu terbang. Anda lihat hari ini handphone kita. Anda lihat yang saya pakai hari ini. Samsung segala macam. Nah, apa di sini artinya? Begitulah mereka itu pentingnya pendidikan. Setelah Perang Dunia Kedua, Kaisar Jepang tidak bertanya berapa tentara kita yang masih hidup, berapa guru yang masih hidup, karena itu adalah aset. Jadi saya ingin mengatakan semua instansi pemerintah, apakah itu instansi militer, Polri, apakah instansi bisnis, fokuslah kepada pengembangan sumber daya manusia. Ya, itu menjadi kekayaan alam kita yang hebat ini tidak akan jaminan. Karena tadi riset yang dilakukan World Bank, kontribusi alam hanya 25%. Kontribusi sumber daya manusia 60%. Jadi biar saya hebat, biar punya ABCD, nggak bisa apa-apa, tetap orang lain yang bisa melakukan. Itu kira-kira, Mbak. Baik, sumber daya berarti yang dimiliki Indonesia saat ini di bidang kemaritiman masih sedikit, Pak. Lalu bagaimana kita mencari tahu apakah memang diperlukan adanya sekolah-sekolah atau universitas khusus di bidang kemaritiman atau kepelabuhanan atau bagaimana seperti itu? Karena mungkin ada beberapa, belum banyak tentunya, kampus-kampus yang memang punya konsentrasi di bidang kemaritiman tersebut, tetapi tidak detail. Nah, apakah perlu juga untuk khususnya pemerintah itu membuat sebuah sekolah atau universitas yang memang khusus untuk ke bisnis kepelabuhanan ini? Saya pikir itu sekarang sudah banyak ya. Pemerintah sudah membuat, tapi yang secara khusus seperti yang dilakukan oleh World Maritime University, ada port management, ada shipping management, memang itu perlu dilakukan. Yang kedua saya pikir itu, jangan, ya saya pikir ini bagian daripada apa ya, satu saya I'm sorry ya, dengan adanya transformasi yang kita lakukan, ya kadang orang yang, ya kita ambil contoh di pemerintah daerah barangkali, ngurusi kemaritiman, perhubungan dibuat misalnya bekas kepala dinas pertamanan, kemudian bekas kepala dinas pemakaman, itu kan nggak pas. Ya, artinya mereka memang tidak tahu atau memang kekurangan sumber daya tadi, Pak? Sekarang sumber daya ada dimanapun, kan tinggal kita ungkapkan. Ya, umumkan saja di koran kan. Kami perlu kepala dinas yang memiliki ABCD, bertaburan manusia. Kita harus menghilangkan ego sektoral, harus orang lokal. Boleh nggak kita berubah? Lokal itu juga kan milik negara kita. Sepanjang orang itu profesional, bisa memberikan nilai tambah kepada pemerintah, wah itu tuh. Ya, saya akan mengatakan tadi, justru kalau misalnya katakanlah sebagai direktur pelabuhan atau sebagai katakanlah itu pimpinan BUP atau kepala dinas, ada orang luar, suruh dia buat aturan. Kamu harus mentransfer ilmumu karena pemimpin yang paling bagus adalah yang bisa menyiapkan calon penggantinya. Tinggal penerapan itu kan. Kalau misalnya satu daerah saya atau satu BUP, saya tidak memiliki resources yang cukup untuk human capital. Kenapa tidak saya outsourcing? Tapi ada persyaratan. Kamu menjabat 5 tahun, 3 tahun pertama sudah ada harus calon pengganti. Tetap kamu 5 tahun.
Bisa kan? Yang lain kenapa bisa, kenapa kita tidak bisa? Ya, jadi resources kita banyak terbuka kok. Ya, hanya sering kekhawatiran kita itu apa? Ego sektoral. Wah, nanti orang saya nggak maju, ini nggak maju. Saya nggak menyebutkan daerahnya lah ya. Di beberapa daerah potensinya ada di mulut daripada negara tempat menerima kapal, tapi tadi sayang. Ya, karena tadi selalu membanggakan harus orang lokal. Akibatnya apa? Tidak ada kemajuan yang kita peroleh. Boleh nggak kita merubah itu? Dan orang misalnya kalau diberi kesempatan memimpin, dia juga harus mendedikasikan dirinya. Setelah saya di sini, saya harus menyiapkan orang lokal. Baru kita punya makna. And that's what we call value added, nilai tambah. Ya, itu saya pikir. Baik, kalau kita berbicara secara wawasan Pak ya, kita sekarang banyak membicarakan perihal sustainability. Yes. Ya, sekarang sustainability itu sendiri kan menganut 3 unsur. People, profit, and planet, environment. Menurut Bapak sejauh mana sih konsep sustainability ini diterapkan di bisnis kepelabuhanan? Untuk pelabuhan-pelabuhan besar itu sudah ada standarisasi ya. Penerapan standarisasi ISO, kemudian juga ISPS code. Tapi nggak berapa lah pelabuhan kita yang besar-besar di Indonesia. Itu hitungan jari toh. Mayoritas itu adalah pelabuhan menengah ke bawah. Nah, ini memang yang perlu terus pemerintah, seperti saya katakan tadi, maupun pengelola itu memang harus tetap konsisten dan persisten. Sekjen IMO, Mr. Kita Clean, tahun lalu saya ketemu dia di di Cancun, Meksiko. Dia mengatakan, there is no sustainability without safety and security. Sekjen IMO mengatakan itu. Dan saya bisa tunjukkan itu pertemuan saya di dalam ini. Kalau Mbak lihat ini. Ada foto saya kan? Di sini yang ganteng ini. Dia mengatakan, there is no sustainability without safety and security. Jadi, kalau saya ingin memberikan itu sustainability, baik itu untuk planet, baik itu untuk bisnis, baik itu untuk people, maka filosofi yang pertama itu kita terapkan. Safety and security itu tidak boleh itu dinegosiasi. Kalau dia harus A kita lakukan. Nah, kelemahan kita sering membuat kebijaksanaan. Kebijaksanaan inilah yang sebenarnya yang tidak pas gitu ya. Ya, kalau A ya let A untuk seperti itu. Nah, untuk ini apa? Lagi-lagi kepada people, Mbak. Lagi-lagi kepada people. Dia mungkin hanya melihat sesaat. Udahlah, saya kasih hari ini kesempatan, you beroperlah. Sekali orang mendapat, dia itu akan ketagihan mendapatkan preferensi. Kalau dia bisa mendapat preferensi, dia bisa mendapatkan kebijakan, kenapa saya tidak dapat? Terakhir menjadi apa? Tradisi toh. Saya ingin menerapkan. Saya belajar namanya disiplin itu di Jepang. Di Jepang menerapkan disiplin itu apa? Dipaksa, terpaksa, bisa, biasa, baru jadi budaya. Jadi kalau kita ingin menempatkan sustainability dalam perspektif aturan, dalam perspektif praktek, dalam perspektif benchmarking, memang harus menerapkan 5 itu. Dipaksa, terpaksa, bisa, biasa, jadi budaya. Contoh sederhana aja, ketika kita ke Singapura, makan permen segala macam, nggak akan kita buang kan? Karena ada punishment dan reward. Dipaksa tuh. Terpaksa saya harus mengambil kulit permen itu apa? Saya kantongi. Nanti begitu ada di hotel tong sampah, baru saya buang. Lama-lama Pak, jadi kebiasaan. Sama dengan antri. Jadi mengelola sustainability, baik itu untuk orang, baik untuk planet, baik untuk bisnis, memang harus ada dibuat seperti itu. Jadi artinya Bapak percaya ya bahwa praktek sustainability ini perlu diterapkan? Harus. Kita berbicara lagi sambil Pak. Minum ya? Silakan Pak. Kita berbicara lagi mengenai tadi selalu berbicara safety and security. Yes. Bagaimana pelatihan safety and security keselamatan ini di bisnis kepelabuhanan, Pak? Apakah memang sudah cukup maksimal sampai saat ini? Saya pikir sudah pernah dilakukan dan banyak institusi yang bisa melakukan, government, BUMN, punya institusi yang menyangkut. Kita hanya menginginkan semakin banyak personil yang perlu dilibatkan. Jangan hanya pada tatanan level atas. Kalau hanya pada tatanan level atas, kemudian dia tidak cascading ke bawah,
itu akan repot. Maka ini perlu apa? Keberlangsungan. Oke. Jadi katakanlah kita katakan itu mengenai sustainability atau safety, security, ISP, SCO, jangan ada penyatapan pimpinan sampai pada level terendah itu harus dilakukan. Memang ada kadang komitmen, kita latih Pak, pimpinannya, manajernya, nanti dia akan transfer, bisa dihitung presentasinya. Oke, tapi sebetulnya emang ada ancaman ya Pak ya? Ya terhadap maksud keamanan bisnis kepelabuhan ini ya, baik itu terhadap fasilitas, personil ataupun yang lainnya. Ya. Makanya perlu ada keamanan tadi di situ. Tadi saya katakan pelabuhan berbicara, saya sebenarnya perusahaan untuk siapa? Tadi kan hanya 3 diminta oleh namanya pemilik barang. Tadi saya katakan kepada Mbak Rosi, kapal akan masuk ke satu pelabuhan kalau ada yang mau diangkut. Saya akan masuk ke pelabuhan ini kalau ada 3 jaminan tadi. Kalau barangku lewat tepat waktu, tidak rusak, tidak hilang, tidak dan lain. Cuma itu toh. Kalau begini maunya pemilik barang, kita ikuti saja maunya. Sesuai standar-standar internasional yang ada, standar regional yang ada, asal standar kita. Walaupun ada standar nasional, kalau bisa standar kita lebih tinggi, kenapa kita tidak lakukan seperti itu? Ya? Jadi yang perlu kita perhatikan sebenarnya saya ini berdiri untuk siapa? Pelabuhan ada bukan untuk orang yang mendirikan pelabuhan toh, untuk customer. Maunya customer apa? Tinggal itu aja kita tanya toh. Maunya customer ini. Oke. Kalau maunya itu adalah sesuai dengan standar-standar, harus kita lakukan. Kalau kita bisa lebih benchmarking ke tempat yang lain bisa memberikan lebih, why not? Ya. Tinggal itu saja. Ya, tidak ada yang rumit di situ sebenarnya. Semua pada intinya simpel. Kadang kita yang membuat sendiri rumit. Ya. Semua simpel. Ya, semua simpel. Dan saya ingin menyampaikan kepada Mbak Rosi, abad 21 itu adalah miliknya Asia Pasifik. Ya. Zaman keemasan di Eropa, Amerika itu sudah berakhir. Dan ini saya katakan kepada kita, termasuk kepada semua penonton yang ada di situ. 1980, ya, Danny Waugh melalui Bandar Emar Syahid sudah mengatakan, sampai 2050 ekonomi itu berjalan dari barat ke timur. Sekarang kita lihat pusat-pusat distribusi, pusat-pusat ekonomi ada di kita. Perputaran kontainer itu sekarang untuk intra-Asia itu sudah hampir 50%. Related to Asia itu sudah hampir 90%. Ini menunjukkan apa? Ekonomi ada di sekitar kita. Nah, Indonesia ada di Asia. Kalau kita tidak memanfaatkan momentum ini, ya, Margaret Thatcher ketika dia berkuasa menjadi Perdana Menteri Inggris, dia pernah mengatakan, "You and I come by road and rail. Economic travel on infrastructure." Anda dan saya datangnya naik kereta api atau jalan raya, tapi ekonomi itu jalannya di atas infrastruktur. Infrastruktur darat, infrastruktur laut, infrastruktur udara, termasuk pipeline. Nah, kalau ini sudah siap, infrastrukturnya oke, adalah pada kualitas SDM. Bagaimana mengoperasikan ini supaya standar seperti yang Mbak katakan tadi, ada sustainability, kita ikuti itu aturan-aturan yang buat seperti itu. Jadi momentum pertumbuhan ekonomi yang dari barat ke timur, kalau kita tidak manfaatkan, hanya negara tetangga yang akan memanfaatkan. Di Indonesia apa yang tidak kita punya, semua kita punya. Hanya tinggal perlu tadi menerapkan legal yang benar, kepastian hukum yang benar, kemudian itu aturan dijalankan yang benar, kemudian itu mendiri orang secara konsisten dan persisten. Kita mulai hari ini beranilah menghilangkan ego sektoral. Mumpung saya memimpin, jangan lagi lah. Ya, kitab suci, Al-Quran dan kitab lain mengatakan sebaik-baiknya manusia adalah paling bermanfaat untuk orang lain. Saya ingin mengatakan begini, create value added in your job, in your work, yang bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Tinggal itu saja saya pikir. Jadi dalam ekonomi makro, dalam ekonomi regional sampai kepada mikro, pertumbuhan kita ada di Asia. Tinggal pertanyaannya sekarang kita mau memanfaatkan momentum ini apa tidak. Dan ingat, pemerintah sudah menetapkan fokus kita dalam menjadi poros maritim dunia. Saya ingin memaknai poros maritim dunia ini. Apa makna poros maritim bagi Indonesia? Selat, laut, teluk, dan semua perairan harus bisa memberikan nilai tambah. Nilai tambah ekonomi, nilai tambah pertahanan keamanan, nilai tambah safety, nilai tambah security, nilai tambah untuk segala-galanya. Jadi kontribusi daripada sektor kemaritiman kita itu masih di bawah 6%.
Negara tetangga kita itu sudah 25%, Singapura, Malaysia, sama dengan Filipina. Ya. Kita masih di bawah 6%. Nah, inilah perlu. Selama ini kita hanya mengelola di darat, sekarang kita sudah fokus ke maritim memang, sudah ada Kemenko Marves, tapi ya itu kita harapkan mereka harus lebih banyak lagi berbuat. Boleh nggak instansi yang terlalu banyak? Di pelabuhan aja ada 18 instansi loh. Ya, instansi keamanan, ya, yang ada di laut misalnya, boleh nggak kita bisa lebih ya, one to man lah gitu. Jadi kalau saya ingin mengatakan, kalau sudah ada si A misalnya, saya selalu mengatakan kepada aparatnya, kalau perwira pandu saya sedang naik kapal, Pak, ya dia itu pakai Garuda, pakai merah putih, jangan sedang membawa kapal itu di stop. Saya hanya minta 2, sebelum dia naik periksa, atau setelah dia nanti menyandarkan kapal. Ya, kenapa? Karena dia sedang memandu seperti itu, itu adalah keselamatan dan keamanan. Apakah mungkin juga salah satu faktornya yang memang kapal-kapal besar atau kapal-kapal luar itu datang ke Indonesia sedikit itu karena banyak beberapa instansi tadi? Bisa jadi ya, tapi seperti yang saya katakan di awal tadi, saya akan datang ketika ada barang yang mau saya angkut. Akan ada saya angkut. Nah, negara tetangga kita melihat, dia kan tanya customernya. Kalau barang saya konsolidasi di sini, kau bayar lebih mahal, mau nggak datang, saya lebih senang dong. Biar murah di tempat kita, tapi kalau banyak tetek bengek, ngapain saya ke sana? Orang akan bicara terakhir itu apa? Total cost. Oke, cost unit saya katakanlah ke pelabuhan kita di sini hanya 10 perak. Mungkin kalau saya ke Singapura 20 perak. Tetapi Singapura atau Malaysia 20 perak. Di sini tadi 10 perak, N-nya nanti 25 perak. Ngapain saya kemari? Jadi orang kan bicara total cost. Berarti total cost di Indonesia masih terlalu tinggi, Pak? Ya, saya pikir kita harus berubah. Ya, logistik cost kita kan masih tinggi kan. Logistik cost yang masih tinggi itu ya adalah logistik cost yang invisible hands tadi saya katakan. Berarti start murah, di akhir total cost mahal. Nah, bisnis Indonesia? Ya, ini harus kita rubah bersama. Apakah mudah untuk merubah itu, Pak? Sepanjang ada kemauan, nggak ada yang nggak bisa. Kenapa negara lain bisa? Kita tidak. Ya, maka kita perlu pemimpin yang strong, yang komit, yang paham, meletakkan orang-orang yang pas di situ. Sudah, jangan lagi berpikirlah kita, ini zamanku kok, nggak boleh lah seperti itu. Ya, mari berpikir untuk negara ini secara utuh. Ya, saya diundang kemana-mana, ya, saya bicara kemarin di Korea juga, bicara di Cancun, saya selalu mengatakan Indonesia itu ya kita miliki segalanya. Kita tetap memposisikan diri kita sebagai negara hebat di luar sana, tapi di dalam kita harus mengoreksi diri kita agar kita semakin baik. Saya rasa memang Indonesia juga sudah melakukan perubahan tersebut. Tentunya dengan apalagi sekarang zamannya revolusi industri 4.0 ya, bahkan mungkin sekarang 5.0 gitu ya, yang dimana AI dan banyak macam. Tapi ke bisnis ke pelabuhan ini 4.0 ini berjalan. Contohnya dengan adanya Inaportnet yang berjalan sekarang di Indonesia, aplikasi-aplikasi yang memang tadinya manual menjadi bentuk aplikasi ya, yang disebut smart system gitu. Nah, di Indonesia sendiri smart system ini berjalan dengan baik, sudah berjalan dengan optimal kah, atau memang masih setengah-setengah antara manual dengan smart system tadi, Pak? Saya hanya sederhana saja berpikirnya. Teknologi di bisnis kemaritiman atau pelabuhanan itu adalah teknologi yang saya mengatakan, saya sederhana aja. Kalau kapal saya ada sekarang di Amerika atau di Jepang, saya mau masuk ke Indonesia, katakanlah mau masuk saya ke pelabuhan Tanjung Perak, Tanjung Priok, Pelawan, atau Semarang. Sebenarnya saya tinggal tekan satu aja tombol. Saya perusahaan X, kapalku kontainer 3.000 TEUs akan masuk ke Indonesia pada tanggal 15 Desember tahun sekian. Begitu saya masukkan, harusnya sistem yang katanya kita miliki itu harus bisa merespon. Oke? Anda belum bisa masuk tanggal sekian karena pada tanggal sekian masih ada BCD. Maka itu perlu namanya, sebenarnya teknologi itu ada banyak. Ada namanya intraconnectivity. Jadi kalau saya katakan di Pelabuhan Belawan, di Pelabuhan Tanjung Priok, intraconnectivity, kalau di sana ada namanya itu adalah 18 instansi, ini mereka harus sepakat.
Intraconnectivity. Ketika kapal saya tadi masuk ke Tanjung Priok, saya tinggal masuk ke sistem mereka. Jangan lagi saya disuruh ke A, C, B segala macam. Apa gunanya sistem? Ya. Begitu saya masuk ke sistem ini yang harus merespon terhadap apa yang saya minta. Itu yang dikatakan industri 4.0. Ya toh. Kemudian kalau saya masuk masih menghubungi si A, si B secara manual, it doesn't make a sense. Sudah. Ketika kapal saya masuk kemari ada intraconnectivity. Saya mau masuk ke pelabuhan di tempat katakan masih di Indonesia, katakanlah ke Semarang, interconnectivity. Ketika saya masuk dari sini ke sana, interconnectivity. Ketika saya masuk ke luar sana, ke luar negeri, ke Singapura segala macam, Malaysia, international connectivity. Kita hanya menjual satu kata, connectivity. Ada intraconnectivity, ada interconnectivity, ada international connectivity. Sejauh ini Indonesia? Kita tanya saja customer, apakah mereka sudah mendapatkan seperti itu. Kita berharap apa yang sudah dibuat oleh pemerintah, apakah itu Inaport dan seterusnya itu mungkin sangat terus barangkali perlu semakin ditingkatkan ya kesempurnaannya. Jadi saya hanya ingin menyampaikan hari ini ego sektoral memang harus kita hilangkan, ya ego sektoral memang harus kita hilangkan. Ya. Jadi kalau kita bisa melihat bahwa benchmarking sajalah ke negara lain, ya. Benchmarking saja ke negara lain. Sistem yang sudah dibuat oleh pemerintah bersama instansi lain, ya, kalau ini sudah dianggap baik, ingat saja pelajaran bahasa Inggris. Ada baik, lebih baik, paling baik. Mari kita terus improve. Artinya saat ini pemerintah belum maksimal atau memang belum terfokus pada bisnis kepelabuhan? Pemerintah sudah membuat seperti itu, ya, sudah membuat. Mereka sudah punya apa namanya basicnya, mereka sudah implementasikan, ya. Kita terus perlu meningkatkan, ya. Saya pakai tadi aja terminologi belajar bahasa Inggris. Kalau kita sudah baik, mari ke arah comparison degree, better. Kalau sudah better, mari kita kepada superlatively best. Apakah sebetulnya itu juga salah satunya pemasaran kita? Karena kalau saya pernah membaca bahwa salah satu dari jurnal, Pak, faktor pemasaran tadi di dalam dunia bisnis kepelabuhanan itu bukan faktor yang utama. Nah, di sini apakah faktor safety and security tadi atau faktor lain, Pak? Mereka harus jalan hand in hand. Oke. Ya, safety and security adalah jaminan sustainability. Tapi di luar daripada itu, safety and security seperti yang saya katakan tadi, pemilik kapal akan datang ke satu pelabuhan, persyaratan paling utama paling tidak ada 4 dia bikin. Ada barang, ada jaminan keamanan, ada jaminan keselamatan, ada infrastruktur, suprastruktur, jaminan harga yang efektif dan efisien. Oke. Itu toh. Kualitas pelayanan masuk, Pak? Kualitas pelayanan kita harus benchmark. Oke. Ya. Kalau di tempat lain katakanlah kontainer masuk, gantry crane-nya bisa 25 atau 35, kita sudah 25 atau 35 kan. Kan tinggal itu yang kita buat. Ya. Jadi kalau yang lain bisa 35, saya masih 25, saya harus improve dong. Iya, iya. Ya. Karena customer datang kepada kita itu, kenapa di tempat sana bisa gini kalau di tempatmu nggak bisa? Iya. Iya toh? Ya. Nah, berarti dia benchmarking toh. Kenapa di sana? Karena bisnis pelabuhan ini kalau dikatakan internasional bisnis, memang internasional bisnis. Jadi orang akan selalu membandingkan di sana dengan di sini. Saya tidak mengatakan kita tidak melakukan improvement. Yes. Kita harus memang cepat melakukan improvement. Kenapa saya katakan harus cepat melakukan improvement? Peluang tadi perputaran ekonomi dari barat ke timur itu, kalau kita tidak cepat menangkap, maka negara lain yang akan menangkap itu. Dan itu akan berlangsung menurut penelitian tadi sampai tahun 2050. 2050. Emas kita menjadi Indonesia emas 2045. Ya. Kalau ini tidak cepat kita tanggapi, ya kita akan terlambat. Mudah-mudahan teman-teman yang mengelola pelabuhan, BUP, ya angkutan dan sebagainya cepatlah mengadaptasikan itu. Ya. Dan saya pikir memang harus ada breakthrough. Yes. Kalau Anda melakukan yang biasa-biasa aja sudah nggak menarik. Ya. Pemilik New York Times pernah mengatakan, it's not the big that eats the small, it's the fast that eats the slow. Bukan perkara perusahaan gede makan yang kecil. Siapa yang cepat akan makan yang lambat. Jadi instansi juga perlu melakukan breakthrough juga, Pak? Harus. Pemerintah? Harus juga melakukan. Sampai saat ini belum ada? Ya mereka sudah melakukan, perlu dipercepat. Perlu dipercepat? Harus dipercepat. Bapak? Kalau fokus kita sekarang ke maritim,
fokus kita ke maritim, sumber daya yang sustainability itu kan banyak di sektor kemaritiman. Yes. Kontribusi sektor kemaritiman terhadap GDP kita itu baru di bawah 6%. Kalau memang ini yang kita angkat bahwa Indonesia sebagai poros maritim, harusnya fokus lebih besar kemari. Oke. Bapak optimis? Saya harus optimis, saya orang maritim. Oke. Tempatkan saja orang-orang yang profesional di sektor itu. Oke. Iya toh? Ya, tempatkan orang yang profesional. Kalau sekarang ditempatkan orang yang tidak punya latar belakang maritim, teman-teman itu harus sadar, cepat belajar dong. Oke. Iya toh? Yes. Banyak kesempatan dong. Ya. Ya. Karena negara lain bisa seperti itu. Kita Ya. tidak mengatakan kita hebat. Kalau orang lain bisa hebat, kita juga harusnya bisa hebat. Bisa mengejar ketertinggalan dengan negara tetangga, Pak? Kenapa tidak bisa? Oke. Saya ingin menyampaikan ya, Tanjung Pelepas dulu Ya. yang dilakukan oleh Pak Mahathir Ya. berketepatan waktu dibangun di tahun 2019 itu CEO-nya adalah kakak kelas saya. Mereka sudah bikin Portland toh. Ya. Portland, kemudian Tun Mahathir bertanya pada waktu itu, mudah-mudahan statement itu yang saya dengar tidak salah, kenapa masih lari ke sana? Ya, teman kita mengatakan, kita bangun saja yang dekat ke dia. Dibangunlah itu Tanjung Pelepas. Siapa marketnya dulu di sana? Yang diajak join itu siapa? Max Line toh. Begitu pindah langsung 3 juta TIUS. Sekarang bisa biar kompetisi. Sekarang Port Tanjung Pelepas masuk 10 besar toh. Untuk pelabuhan di Asia Pasifik. Ya, 20 pelabuhan terbesar dunia sudah masuk. Yes. Artinya tadinya yang tahap awalnya sekian, sekarang dia sudah hampir 17 juta TIUS. Ya, Yes, betul. kita baru 12 juta TIUS toh. Ya. Ya. Kita sudah hampir 100 tahun ini merdeka. Ya. Nah, kawan itu. Jadi saya pikir untuk kemajuan itu selalulah kita benchmarking. Benchmarking terhadap industri yang sejenis, itu namanya horizontal benchmarking. Ya. Benchmarking terhadap industri yang tidak sejenis, vertical benchmarking. Oke. Ya. Jadi nggak ada yang nggak bisa seperti itu segala macam. Kalau kita melihat itu adalah masalah, maka masalah yang muncul. Ya. Jadi jangan fokus pada masalahnya, fokus kepada peluang. Jadi saat ini Indonesia masih banyak masalah, Pak. Dia bilang bisnis kepelabuhanan. Ya, customer lah kita tanya. Oke. Dia akan mengatakan kalau dia mengatakan sudah puas dengan urusan ABCD, ya tidak lagi masalah, ya pasti tidak ada masalah. Tapi kalau masih ada masalah, ini yang perlu kita Ya, hilangkan. tentunya salah satu tandanya dengan kapal jarang masuk yang kapal-kapal yang ada di Indonesia, khususnya di Kepulauan Riau ya, karena memang juga itu kan menandakan bahwa banyak permasalahan. Itu yang saya katakan tadi. Saya memandang Kepri adalah miniaturnya maritim Indonesia. Oke. Maka di sini sayang sekali kapal yang lalu lalang 200 itu setiap hari, malah lebih, kita cuma jadi penonton. Harusnya ada 11 item bisa kita lakukan untuk itu. Selain daripada kegiatan pemanduan penundaan kapal, kegiatan STS, kemudian crew change, kemudian itu supplier, dan seterusnya bisa banyak. Pertanyaannya, apakah kita pernah mendatangi kapal yang lalu lalang ini? Apakah itu pengelola pelabuhan? Saya ingin mengatakan, siapa yang diuntungkan di Selat Malaka? Hanya ada 4. Siapa yang punya kapal? Siapa yang punya barang? Siapa yang mengawaki kapal? Siapa yang punya pelabuhan? Di Selat Malaka, jumlah pelabuhan kita jauh lebih besar dibanding negara tetangga. Saya ambil contoh Malaysia, yang paling besar dia ada Penang, ada Port Klang, ada Johor, ya, kemudian ada PSA. Tapi market kan rata-rata ke sana, ke pelabuhan kita. Harusnya kita condong kepada ini. Ini diuntungkan. Apa yang mereka lakukan? Mendatangi ini tadi. Siapa yang punya kapal, siapa yang punya barang. Kita enggak. Mayoritas kita ini masih seperti jaga toko, menunggu. Itulah perlunya proaktif. Ya, saya katakan di berbagai forum. Hei teman-teman yang mengelola jasa pemanduan, penundaan, mengelola jasa kepelabuhanan, boleh nggak kita proaktif? Jadi jangan menunggu toko. Oke, proaktif ini juga kan Pak, kita harus didukung oleh dengan semua fasilitas-fasilitas yang tentunya memadai. Apakah Indonesia memang sudah cukup memadai untuk fasilitas-fasilitas yang dipunya oleh negara tetangga? Memiliki fasilitas tidak merta atau harus saya investasi, kolaborasi bisa kan? Oke. Ya, saya punya pelabuhan, saya tidak punya jentiklin, bisa kerjasama toh. Oke. Saya tidak punya sistem, bisa kerjasama toh. Oke. Banyak orang mau kerjasama, sepanjang Anda memberikan itu apa? Kajian bisnis yang benar. Oke. Ini nggak ada yang nggak bisa hari ini. Ya. Oke. Ya. Yang paling baik adalah saya tidak punya apa-apa, tapi bisa memberikan. Kita ambil aja contoh Airbnb. Kita lihat itu contoh namanya Gojek. Ya. Kita berikan contoh namanya itu Ya. Grab.
Apa yang mereka? Nggak ada mereka pilihkan. Mereka hanya pintar apa? Menyiapkan satu sistem. Ya, kamu punya kendaraan, gabung ke saya. Market kamu tidak punya mobil, gabung ke saya. Nilai tambah dong. Oke. Ini kan bisa. Ya. Jadi makanya sampai orang berpikir, boleh nggak format Grab, boleh nggak format yang namanya Gojek bisa muncul di sektor kemaritiman? Wow, orang benchmarking. Ya. Kalau saya bisa mendapatkan kapal, saya bisa mendapatkan kendaraan di darat itu cepat, boleh nggak konsep ini turun ke laut? Nggak usah bertele-tele segala macam. Ini kan hanya masalah inovasi, kemauan, kemudian kolaborasi. Teknologi itu harusnya bisa memberikan jawaban untuk seperti itu. Teknologi sudah berjalan, Pak, Ya. di Indonesia. Ya. Tetapi teknologi tersebut juga tidak berjalan secara optimal. Contohnya adalah ketika kapal masuk, dengan masuknya Indapornet atau aplikasi yang sudah berjalan, tetap manusia harus cek dokumen-dokumen kapal. Nah, itu yang saya katakan tadi. Itulah perlunya profesionalismenya. Saya ingin menyatakan kembali, business is a trust. Jadi kalau saya punya satu sistem, kemudian saya tidak percaya sistem itu, untuk apa saya buat sistem? Kalau harus masih manual. Oke. Jadi artinya Indonesia Ya memang harus melakukan transformasi itu. Kalau kita komit mengatakan, kalau Anda masuk ke tempat saya cukup dengan masuk sistem, betul-betul sistem. Ya. Kemudian availability-nya jangan sering rusak. Ya. Harus ada backup-nya kan. Kan sederhana aja. Kenapa di sebelah nggak gitu? Kok kita masih begitu? Nah, selalu kita memberikan alasan, iya Pak, kita rakyatnya kan banyak ini segala macam. Kita tidak menyuruh sekaligus pelabuhan di Indonesia. Sudahlah, Batam pelabuhannya, karena ini miniatur pelabuhan, miniatur maritim. Buatlah seperti itu. Kalau negara tetangga sudah 100% kondisinya, mungkin kita 70% aja dari dia kan sudah bagus. Tapi terus diimprove. Ya? Bapak sudah keliling nih ya, hampir setiap negara. Tentunya pelabuhannya pun juga bisa mengejar ketertinggalan ini Indonesia dengan pelabuhan-pelabuhan yang sudah Bapak kunjungi? Ini masalah kemauan, bukan bisa apa enggak, mau apa tidak. Hanya itu toh. Mau apa tidak. Malaysia juga sama dulu kayak kita kan. Dia lihat negara tetangganya, sekarang dia bisa improve. Ini kan tahapan. Saya memberikan satu industri. Dulu tahun 60-an, 70-an, itu semua produk Eropa, Amerika hebat. Ya. Mulai 80-an, 90-an, oh produk Jepang hebat. Mulai tahun 2000-an itu muncul apa? Produknya Korea mulai hebat. Sekarang produknya Cina mulai masuk lagi. Jadi berproses. Kenapa kita tidak ikuti historical events ini? Ada kan historical event? Ya kan? Singapura mengikuti apa? Pelabuhan yang ada di Eropa dulu. Pelabuhan yang ada di Amerika. Sekarang Singapura menjadi pelabuhan terhebat nomor 1. Kalau nggak dia Shanghai. Putar-putar aja dia kan. Ada di depan kita kan. Kita nggak bisa menciplak 100%. Apa dulu yang mau kita ciplak? Sistemnya kan. Sistem itu ikuti aja secara konsisten. Makanya perlu strong leadership. Saya ingin menyampaikan begini Pak. Dulu tahun 80-an ada namanya itu Impres nomor 4. Semua organisasi, instansi yang ada di pelabuhan utama, Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Makassar, di bawah satu komando. Namanya administrator pelabuhan. Jadi kalau ada instansi lain itu di BKO kan. Artinya taktis operasional di bawah administrator pelabuhan. Taktis administratif tetap kepada instansi induknya. Contohnya begini, saya ambil contoh. Kalau saya sebagai administrator pelabuhan utama di Belawan, yang namanya CIQ plus P, itu semua under my command. Kenaikan pangkat dan seterusnya instansinya. Tapi operasional dibuat itu, kita perlu. Supaya nggak banyak. Saya sudah pernah mengatakan di TV pada waktu itu, ya sekarang ada, ya baru dirubah ini ya, baru bulan ini ya. Dulu ada Sah Bandar Utama, ada Otoritas Utama. Sekarang namanya KSOP Pelabuhan Utama. Artinya itu dah. Tapi jangan dia hanya itu mengendalikan instansi yang di bawah Kementerian Perhubungan. Instansi lain harus bisa dia konsolidasikan. Nah, kalau sekarang di urusan dia selesai, kemudian di urusan yang lain nggak selesai, nggak bisa. Perlu strong leadership. Saya juga minta kepada Kementerian Perhubungan, kalau mengangkat KSOP itu, carilah orang-orang betul memang mempunyai leadership yang kuat. Ya, yang kuat dalam apa? Yang kuat itu dalam mental,
yang kuat itu dalam regulasi, yang kuat itu dalam apa? Hukum, yang kuat itu dalam apa? Operasional, yang kuat itu dalam apa? Hubungan. Bagaimana dia bisa melakukan koordinasi, kolaborasi. Jadi kalau saya punya masalah dengan mengadu ke dia harus bisa tuntaskan. Peran itu harus dimainkan. Kalau mau ditanya, pernah ada sejarah? Pernah ada sejarah. Saya bukti sejarah. Karena dulu saya bekerja di kantor administrator Pelabuhan Utama 30 tahun yang lalu. 35 tahun. Jadi kalau ini kita balikkan kembali, kan bisa. Cuma itu pada waktu itu apa? Saya tidak membeli, tidak mengungkit pada waktu itu dari Angkatan Laut ya. Itu umumnya pada waktu itu adalah, itu diambil dari sana memang. Supaya apa? Perlu strong leadership. Ya. Luar biasa Pak, Ya. luar biasa sekali. Jadi pengalaman itu sudah menciptakan itu balik. Ya. Kalau pada Pelabuhan Utama, sekarang katakan, kargo kita ekspor itu mayoritas itu hampirlah katakan dari Pulau Jawa sana. Sudah tambah pelabuhan gede tanah. Kenapa nggak diterapkan itu balik? Ya, terapkan balik. Tidak harus dari TNI atau Polri, saya akan mengatakan, ya orang sipil juga yang punya strong leadership bisa melakukan itu. Kita tidak perlu harus, cara kerja militer itu perlu kita robah, kita ikuti, bukan robah, mohon maaf ya. Kita ikuti kedisiplinan, ketegasan. Bisnis itu pada intinya kan perlu trust, perlu juga disiplin. Betul. Jadi itu aja saya pikir. Satu pertanyaan terakhir sebelum menutup diskusi yang makin sebetulnya masih banyak perlu digali nih Pak. Pesan, terserah Bapak, pesan untuk regulator kah? Pesan untuk pelaku bisnis kah? Artinya boleh Bapak mendetailkan, boleh menyeluruh. Apa langkah-langkah konkret apa agar bisnis kepelabuhanan ini kita bisa berlari cepat untuk mengejar ketertinggalan pelabuhan-pelabuhan yang ada di membandingkan di negara tetangga kita, Pak. Ya, tadi saya katakan tetap kepada orientasi market. Bisnis kepelabuhanan, namanya sudah bisnis, fokusnya adalah customer. Kalau saya pengelola pelabuhan, maka customer utama saya tadi saya katakan itu adalah kapal dan barang. Siapa para pelaku yang mengelola kapal dan barang itu? Tanya maunya apa. Ciptakan infrastrukturnya, ciptakan sistemnya, ciptakan SOP-nya, ciptakan harganya. Sudah, ini saja lakoni secara konsisten. Jadi kalau pemilik barang tadi hanya 3, ketepatan waktu ya, tidak rusak ya, tidak hilang ya, sudah dia cascading kepada perusahaan pelayaran. Oke, aku jamin yang 3, saya tambah lagi. Kamu datang kepada saya pakai sistem IT. Karena saya tidak berdiri sendiri, ekosistem kepelabuhanan, saya lari kepada pengelola pelabuhan. Pengelola pelabuhan nanti lari kepada pengelola angkutan darat dan seterusnya. Jadi hanya itu aja. Maunya customer ini apa? Kemaunya itu kan sudah muncul dalam regulasi tatanan internasional, regional, nasional, ataupun lokal. Kita hanya tinggal perlu konsisten dan persisten. Undang-undang kita sudah cukup banyak. Tinggal kita bagaimana konsisten dan persisten melakukan itu. Orang Medan bilang, jangan panas-panas tai ayam. Itu kira-kira. Jadi semua sudah ada di kita. Sispro-nya sudah ada, teknologinya sudah ada, ya semua. Hanya kita tidak konsisten dan persisten melakukannya. Nah, untuk itu melakukan itu adalah perlu strong leadership. Jadi harus berlaku yang namanya punishment and reward. Ya, harus berlaku stick and carrot. Anda BUP, Anda perusahaan pelayaran, Anda pengelola pelabuhan, dan dia melakukan, oh I have to say this. Tinggal itu aja. Kenapa? Negara tetangga melakukan itu. Coba kita pergi ke Singapura. Anda masuk, tidak mengikuti aturan, ya Anda go to hell. Betul. Ke Malaysia. Kenapa dia bisa? Kenapa kita tidak bisa? Kita terlalu sopan untuk melakukan itu. Ya. Ingat, bisnis kepelabuhanan itu bukan dinas sosial. Itu dipahami. Ya. Jadi kalau kita selalu mengatakan, aduh kita nggak enak lah, nggak ini segala macam. Jangan Anda bisnis itu. Pengelolaan masjid aja Anda, bisnis sosial saja. Social entrepreneurship. Konsisten, persistensi, strong leadership. Itu yang perlu ya di dalam bisnis kepelabuhanan, Pak. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. My pleasure. Untuk diskusi dan sharingnya, mudah-mudahan Bapak sehat selalu. Amin. Dan juga bisa memajukan bisnis kemaritiman yang ada di Indonesia khususnya Pak. Sehat-sehat selalu Pak, terima kasih Pak. Thank you very much. Thank you. Saya juga terima kasih kepada pemirsa
Kalau ada yang tidak pas, ya bukan berarti kita mengatakan si A, si B tidak benar. Tujuan kita sekarang adalah, ada filosofi mengatakan, semakin tinggi jabatanmu, semakin tinggi posisimu, tugasmu adalah menginspirasi yang lain untuk maju. And that's what I'm doing now. Thank you very much. Good night.